Selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 12 dan kami ingin mempresentasikan yang menjadi laporan akhir kami dalam mata kuliah berbasis data. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari teman saya. Halo Bu Retno dan semuanya, perkenalkan nama saya Nathaniel Nehemia Barak Franz dengan NPM 250810100265. Dan saya Tete Lepta Immanuel Nabasa dengan NPM 25081010283. Ah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iza Anafi dengan NPM 25081010269 dengan kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Lionel Ibrahim Suek dengan NPM 250810100327. Sebelum itu kami masuk terlebih dahulu ke dalam bagian latar belakang, dan di mana pada laporan akhir ini kami mengambil studi kasus di sebuah sekolah, yaitu sekolah SMP Negeri 2 Waru. Dan mengapa kami mengambil studi kasus pada sekolah tersebut? Karena menurut analisa kami dan menurut penelitian kami di sana, bahwa penulisan data terkhususnya dalam koperasi mereka masih menggunakan sistem manual. Dan dalam mengantisipasi berbagai risiko yang dapat terjadi jika kita menulis manual, seperti human error, kesulitan pengolahan informasi, risiko redundansi data, dan berbagai hal yang mungkin dapat terjadi jika kita menulis sebuah data secara manual, kami ingin mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membuatkan sebuah sistem database. Mengapa dengan penyelesaiannya dengan database? Karena dalam proses pembuatan database menjadi sistem yang utuh, didapati berbagai tahap atau proses yang harus dilalui sehingga terbentuklah suatu sistem database yang utuh. Contoh tahap atau proses yang harus dilalui oleh data mentah sehingga menjadi database yang utuh seperti normalisasi 1NF sampai 3NF, di mana yang akan kami jelaskan lebih lagi pada slide berikutnya. Dan di mana 1NF dan sampai 3NF ini merupakan standar umum yang dilakukan untuk penilaian sebuah data tersebut apakah sudah baik atau belum. Oke, baik, bisa lanjut. Di sini merupakan sebuah detail lebih lagi mengenai studi kasus kami, di mana kami mengambil sebuah sistem informasi koperasi sekolah SMPN 2 Waru. Dan sistem ini dirancang untuk membantu pengelolaan data yang berkaitan dengan aktivitas koperasi sekolah, mulai dari pengelolaan kategori barang, data barang, supplier, pegawai, anggota, dan berbagai hal yang berhubungan dengan kebutuhan data yang ada. Dan dalam sistem yang dirancang, setiap barang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu dan diperoleh dari supplier yang berbeda. Dan pada proses transaksi dilakukan oleh anggota koperasi yang dilayani oleh setiap pegawai. Setiap transaksi memiliki detail barang yang dibeli, serta data pembayaran yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Dan di mana melalui perancangan basis data ini diharapkan untuk seluruh data koperasi dapat tersimpan secara terstruktur dan meminimalkan redundansi data serta memudahkan proses pengelolaan dan pencarian informasi. Bisa lanjut. Dan sampailah kepada tujuan daripada laporan akhir ini, di mana pada poin pertama kami mengidentifikasi kebutuhan data awal dari dokumen bukti transaksi atau lebih tepatnya data mentah, serta menerapkan langkah-langkah normalisasi yakni 1NF hingga 3NF. Yang dimana sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa hal tersebut atau 1NF hingga 3NF merupakan standar umum penilaian sebuah data untuk menghasilkan tabel yang bebas dari redundansi dan berbagai bentuk anomali yang ada nantinya. Poin kedua, merancang visualisasi dan arsitektur data yang terstruktur melalui pembuatan ERD
atau Entity Relationship Diagram, lalu Conceptual Data Model atau CDM, dan Physical Data Model atau PDM. Pada poin 3, sampailah kepada mengimplementasikan desain fisik basis data ke dalam Database Management System atau DBMS dengan menerapkan DDL atau Data Definition Language yang bisa berupa create, alter, dan drop yang akan kami gunakan nantinya untuk membuat database ini. Dan pada poin 4, di mana mengelola dan memanipulasi data dalam tabel secara terintegrasi menggunakan perintah Data Manipulation Language atau DML berupa insert, update, delete, dan select. Dan selanjutnya, modul-modul penjelasan modul akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikut yaitu kita masuk kepada modul yang pertama yang berisi data pembelian awal dari tabel manual yang terdapat di foto. Ini belum diolah atau dinormalisasikan serta masih sangat sederhana dan belum rapi. Ini akan menjadi dasar awal proses perancangan database yang digunakan untuk modul-modul selanjutnya. Serta terdapat tabel catatan penjualan harian koperasi. Ini merupakan tabel awal yang dibuat berdasarkan bukti penjualan yang diperoleh dari koperasi sekolah. Pada modul ini, seluruh data dicatat sesuai dengan informasi yang terdapat pada bukti penjualan tanpa dilakukan pemisahan atau pengelompokan ke dalam beberapa tabel. Tabel ini juga berisi informasi mengenai hari atau tanggal transaksi, nama barang yang terjual, jumlah barang yang terjual, serta uang yang diperoleh dari hasil penjualan. Data ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dari proses identifikasi atribut dan normalisasi hingga terbentuk struktur basis data yang terorganisasi. Yang berikut yaitu modul kedua. Yang pertama, tabel barang. Tabel barang di sini memenuhi 1 NF, 2 NF, 3 NF karena seluruh atribut memiliki nilai atomik. Semua atribut non-key berbentuk sepenuhnya pada ID barang sebagai primary key serta tidak terdapat ketergantungan transitif antar atribut non-key. Di bawahnya terdapat tabel detail transaksi. Di sini juga memenuhi 1 NF, 2 NF, 3 NF karena seluruhnya memiliki nilai atomik. Semua atribut non-key bergantung sepenuhnya pada ID detail sebagai primary key serta tidak terdapat ketergantungan transitif antar atribut non-key. Dan juga atribut ID transaksi dan ID barang hanya berfungsi sebagai forward key yang menghubungkan tabel ini dengan tabel lain. Dan next slide terdapat tabel pembayaran. Tabel pembayaran di sini memenuhi 1 NF, 2 NF, 3 NF karena seluruh atribut memiliki nilai atomik. Semua atribut non-key bergantung sepenuhnya pada ID pembayaran sebagai primary key serta tidak terdapat ketergantungan transitif antar atribut non-key. Dan juga ID transaksi hanya berfungsi sebagai forward key yang menghubungkan tabel pembayaran dengan tabel transaksi. Di bawahnya terdapat tabel kategori. Tabel kategori di sini telah memenuhi 1 NF, 2 NF, 3 NF karena seluruh atribut memiliki nilai atomik dan juga atribut nama kategori bergantung sepenuhnya pada ID kategori sebagai primary key serta tidak terdapat ketergantungan transitif antar atribut non-key sehingga struktur tabel telah memenuhi kaidah normalisasi hingga bentuk norma ketiga. Pada slide yang berikut yaitu terdapat tabel supplier. Tabel supplier di sini juga memenuhi 1 NF, 2 NF, 3 NF karena seluruh atribut memiliki nilai atomik. Atribut nama supplier, nomor HP, dan alamat bergantung sepenuhnya pada ID supplier sebagai primary key serta tidak terdapat ketergantungan transitif antara atribut non-key sehingga struktur tabel telah memenuhi kaidah normalisasi hingga bentuk norma yang ketiga. Dan di bawahnya terdapat tabel pegawai. Tabel pegawai di sini telah memenuhi 1 NF, 2 NF, 3 NF karena seluruh atribut memiliki nilai atomik. Atribut nama pegawai dan nomor HP bergantung sepenuhnya pada ID pegawai sebagai primary key serta tidak terdapat ketergantungan transitif antar atribut non-key sehingga struktur tabel telah memenuhi kaidah normalisasi hingga bentuk norma yang ketiga. Dan pada slide yang berikut dan juga tabel yang terakhir yaitu tabel anggota telah memenuhi 1 NF, 2 NF, dan 3 NF karena seluruh atribut memiliki nilai atomik dan juga atribut nama anggota dan kelas bergantung sepenuhnya pada ID anggota sebagai primary key serta tidak terdapat ketergantungan transitif antara atribut non-key sehingga struktur tabel telah memenuhi kaidah normalisasi hingga bentuk norma yang ketiga. Halo semuanya, seperti yang kita lihat, kita sudah sampai pada tahap IRD, yaitu Entity Relationship Diagram. Nah, jadi di dalam diagram ini, seperti yang kita lihat, terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama yaitu kotak persegi panjang sebagai entitas atau objek datanya, lingkaran elips sebagai atribut atau detail informasinya, dan bentuk belah ketupat yang menggambarkan hubungan antar objek tersebut. Jadi totalnya ada
6 objek data utama yang saling terhubung di dalam sistem koperasi ini. Nah, kalau kita lihat bagian atas diagram terlebih dahulu, pertama itu ada objek kategori yang berfungsi untuk mengelompokkan jenis produk. Jadi objek ini punya detail informasi berupa nama kategori dan deskripsi. Kategori ini terhubung dengan objek barang melalui hubungan bernama memiliki dengan sifat one to many. Jadi aturan sederhananya yaitu satu kategori bisa menampung banyak barang, tetapi satu barang hanya boleh masuk ke dalam satu kategori saja. Untuk objek barang sendiri, informasi yang kita catat adalah nama barang, harga, dan stoknya. Masih di atas nih, ada objek namanya supplier atau pihak penyedia barang yang mencatat nama, nomor HP, dan alamat mereka. Jadi hubungan antara supplier dan barang bersifat one to many dengan nama hubungan memasok. Artinya satu supplier bisa menyuplai banyak jenis barang ke koperasi, tapi setiap jenis barang yang masuk hanya dicatat dari satu supplier utama saja. Kalau kita geser ke bagian tengah dan bawah diagram, terdapat pengelolaan data orang dan transaksi. Di sini ada objek pegawai yang mencatat nama dan nomor HP staf koperasi, serta ada objek anggota yang mencatat data siswa atau member koperasi lengkap dengan informasi nama dan kelasnya. Ketika terjadi aktivitas belanja, semuanya akan dicatat di objek transaksi yang bersifat informasi hari, tanggal belanja, serta total harga yang harus dibayar. Objek transaksi ini otomatis menghubungkan pegawai yang melayani dan anggota yang membeli. Kalau kita perhatikan garis hubungannya, seorang pegawai bisa melayani banyak transaksi, tapi satu nota transaksi hanya ditangani oleh satu pegawai saja. Begitu juga dengan anggota, satu orang anggota bisa melakukan transaksi pembelian berkali-kali di koperasi. Kedua hubungan ini sama-sama bersifat one to many. Jadi ada bagian terakhir yang paling penting adalah hubungan antara barang dan transaksi. Di dunia nyata, banyak barang bisa dibeli di dalam banyak transaksi sekaligus atau many to many. Supaya datanya rapi dan tidak bingung, kami mencegah hubungan tersebut dengan membuat objek perantara bernama detail transaksi. Objek inilah yang mencatat rincian barang apa aja yang dibeli beserta jumlah dan harga jualnya saat itu. Detail transaksi ini terhubung langsung ke objek transaksi dan objek barang. Jadi sebagai kesimpulan, seluruh objek dan hubungan di dalam ERD Koperasi SMP 2 Waru ini sudah kami rancang dengan logis sesuai dengan aktivitas nyata di lapangan. Semua data saling terhubung dengan rapi tanpa ada yang terisolasi, sehingga skema diagram ini sudah sangat siap untuk kami ubah ke bentuk dalam bentuk database fisik pada tahap berikutnya. Nah, di tahap berikutnya kami akan menjelaskan modul 4, yaitu ada CDM dan PDM. Pertama saya akan menjelaskan tentang CDM, yaitu Conceptual Data Model. Jadi sebelumnya kan kita sudah membuat gambaran logis di ERD. Sekarang kita masuk ke tahap perancangan CDM atau Conceptual Data Model dan PDM atau Physical Data Model untuk sistem informasi koperasi SMP 2 Waru ini. Nah, apa itu CDM? Pertama, saya akan menjelaskan secara bahasa sederhana. CDM adalah langkah awal untuk memodelkan struktur data secara logis. Jadi di tahap ini kita belum memikirkan kode pemrograman, melainkan fokus pada aturan bisnis koperasi kita saja. Jadi coba bayangkan CDM ini seperti DNA arsitek seperti itu, yang memastikan semua objek data seperti kategori, barang, supplier, hingga anggota sudah saling terhubung dengan aturan yang masuk akal. Nah, dalam CDM ini, kita menetapkan aturan main atau biasa disebutnya kardinalitas. Contohnya, satu kategori hanya bisa memiliki banyak barang dan satu supplier bisa memasok banyak barang ke koperasi. Aturan ini sangat penting agar saat sistem dijalankan nanti, data tidak tercampur atau salah alamat. CDM menjadi fondasi utama sebelum kita masuk ke dalam pengaturan teknis dalam aplikasi database. Nah, selanjutnya yaitu PDM atau Physical Data Model. Pada PDM ini, kita menentukan tipe data untuk setiap kolom. Misalnya, untuk atribut angka, seperti harga, stok, atau ID entitas, kita menggunakan tipe data integer.
Sedangkan untuk atribut yang berisi teks seperti nama, anggota, atau alamat, kita menggunakan tipe data varchar. Hal ini penting agar database kita efisien dalam menyimpan data dan tidak memakan banyak memori. Selanjutnya saya akan membahas kunci utama atau biasa disebut primary key. Jadi salah satu bagian paling krusial di PDM ini adalah penentuan primary key-nya itu sendiri. Jadi setiap tabel di koperasi ini, mulai dari tabel barang hingga transaksi, memiliki primary key unik seperti barang ID atau transaksi ID. Ini adalah kunci identitas yang memastikan tidak akan ada data yang ganda, sehingga pencarian data di koperasi nanti akan jauh lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, kita akan menentukan foreign key sebagai jembatan relasi. Sebagai contoh, di tabel barang, kita menyematkan kategori ID dan supplier ID sebagai foreign key. Dengan cara ini, database secara otomatis akan menghubungkan data barang dengan kategori dan suppliernya tanpa perlu kita buat ulang informasinya berkali-kali. Nah, di tabel detail transaksi, ini merupakan salah satu poin paling cerdas ya dalam perancangan PDM kami adalah terciptanya tabel detail transaksi. Karena satu transaksi bisa melibatkan banyak barang, kami membuat tabel jembatan ini. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan rincian barang, jumlah yang dibeli, dan harga jual pada saat itu. Sehingga setiap nota transaksi memiliki catatan yang sangat detail dan transparan. Nah, apa sih keunggulannya? Dengan transisi yang matang dari CDM ke PDM, struktur database koperasi ini kami buat cara menjadi sangat rapi. Kami telah menerapkan prinsip normalisasi agar tidak ada data yang redundant atau berulang. Desain ini bukan cuma sekadar diagram, tapi rancangan yang matang untuk membuat pengelolaan stok, data anggota, dan laporan keuangan di koperasi bisa berjalan secara otomatis dan efisien. Kesimpulannya, jadi perancangan CDM dan PDM ini sebenarnya adalah tulang punggung dari sistem yang kami bangun. Dengan model fisik yang sudah teruji, kami yakin database ini bisa diimplementasikan dalam query SQL. Rancangan ini adalah jaminan bahwa sistem koperasi SMP 2 Waru ini akan memiliki performa yang optimal dalam mengelola data transaksi sekolah sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5 yang berisikan tentang DDL atau Data Definition Language dan juga DML yaitu Data Manipulation Language. Baik, di sini sesuai dengan ketentuan pada tugas akhir yaitu di mana pada modul 5 utamanya pada DDL itu kita diperintahkan untuk membuat table atau create table untuk database dan seluruh tabel yang telah dibuat pada laporan. Selanjutnya ada syntax alter table untuk 3 tabel dan selanjutnya ada drop table untuk 3 tabel juga. Di sini sesuai dengan ketentuan dan juga sesuai dengan studi kasus yang telah kami kerjakan. Tentunya yang awal kita membuat database atau create table database sebelum membuat table create atau sebelum kita masukkan tabel-tabel yang ada pada setiap studi kasus. Di sini bisa kita lihat bahwa dalam prosesnya kami menggunakan MySQL, di mana pada pembuatan database itu sebelum sintaks dijalankan, interface masih berupa kosong, belum ada database di sebelah sini. Lalu sintaks yang kami masukkan adalah create database koperasi SMPN 2 Waru, lalu langsung kami menggunakan sintaks use. Lalu setelah sintaks dijalankan, ini adalah sintaksnya. Setelah sintaks dijalankan bisa dilihat di sebelah kiri pojok atas itu ada database baru yaitu koperasi SMPN 2 Waru yang dimana sebelumnya pada database itu tidak ada. Dilanjutkan dengan membuat tabel untuk ke-8 tabel yang telah dibuat sebelumnya pada Excel. Di sini saya mencontohkan hanya satu tabel yaitu tabel kategori di mana tentu sebelum sintaks dijalankan itu berupa kosong dan output di sini masih terlihat bahwa setelah create database kita
masuk ke langkah kedua, yaitu membuat tabel kategori. Sebelum sintaks dijalankan tentu kosong. Lalu sintaks yang kami gunakan yaitu create tabel kategori, ID kategori varchar untuk primary key-nya. Di sini untuk nama kategori, deskripsi adalah atribut yang ada pada tabel kategori. Di sini setelah sintaks dijalankan dapat dilihat bahwa tabel-tabel yang dibuat sudah masuk dan di sini sudah ada keterangan bahwa sintaksnya berhasil. Ini dilanjutkan untuk 8 tabel selanjutnya tidak saya sertakan semua karena laporannya cukup panjang. Langsung masuk saja kepada alter table. Di sini tugasnya membuat alter table untuk 3 tabel sesuai dengan studi kasus masing-masing. Nah, di sini tentu sebelum alter table dibuat, interface-nya masih kosong, sintaksnya masih kosong. Lalu tabel yang kami pakai adalah tabel kategori, sintaksnya yaitu add status kategori varchar 20, yaitu kita menggunakan varchar sepanjang 20 untuk menambahkan status kategori. Nah, setelah sintaks dijalankan, nanti akan muncul seperti ini, yaitu status kategori. Padahal sebelumnya di tabel sebelumnya itu tidak ada. Baik, lanjut. Dilanjutkan pada drop table, di mana fungsi drop adalah untuk menghapus atau membuang sebuah tabel. Di sini kita menggunakan contoh sebagai tabel pembayaran. Sebelum sintaks dijalankan, tentu interface masih kosong atau sintaksnya belum ada. Sintaks yang kami gunakan adalah drop table pembayaran. Di sini masih terlihat bahwa tabel pembayaran itu masih ada, dan setelah sintaks dijalankan, tabel pembayaran sudah tidak ada. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan Data Manipulation Language atau DML, di mana pada modul 5, DML diharuskan untuk menginsert ke 8 tabel atau semua tabel yang ada pada Excel setiap studi kasus, melakukan update pada setiap tabel, lalu membuat contoh delete untuk setiap tabel, dan juga melakukan slash atau join. Nah, di sini bisa kita lihat untuk insert, yaitu ada perintah lakukan pengisian data, yang intinya kita harus masukkan semua data pada Excel sebanyak 30 data. Di sini saya mencontohkan dengan tabel kategori, di mana tentu sebelum sintaks dijalankan, interface-nya masih kosong dan sintaksnya juga masih kosong. Sintaks yang kami gunakan sebagai berikut, cukup panjang karena yang digunakan adalah 30 data. Lalu setelah sintaks dijalankan, maka di bawah kolom sintaks itu muncul interface tabel yang telah dibuat oleh database. Saya contohkan hanya satu karena sintaksnya cukup panjang bagi hampir seluruh tabel yang kami buat. Dilanjutkan dengan update, di mana saya contohkan menggunakan tabel kategori, di mana di sini saya menggunakan tabel kategori dengan sintaks update kategori, set status kategori aktif, where ID kategori sama dengan KTG001. Nah, jadi di sini ada status kategori di mana pada ID 001 itu belum aktif. Setelah sintaks dijalankan, maka di sini bisa terlihat bahwa status kategori sudah aktif. Ini juga untuk ke-8 tabel, namun hanya saya contohkan satu karena laporannya cukup panjang. Dilanjutkan dengan sintaks delete, di mana kita perlu melakukan delete pada database koperasi untuk setiap tabel. Di sini saya contohkan ke tabel pembayaran. Tentu sebelum
sintaks dijalankan masih kosong atau belum ada perubahan yang berarti pada database, lalu sintaks yang kami gunakan adalah delete from pembayaran, where ID pembayaran sama dengan P001. Setelah sintaks dijalankan, bisa kita lihat bahwa ID yang paling atas adalah P002, bukan 001, karena sintaks berhasil dijalankan untuk menghapus seluruh baris data pada P001. Dan yang terakhir yaitu select atau di sini menggunakan join juga, di mana intinya kita perlu menggabungkan beberapa atribut dalam beberapa tabel menjadi satu tabel yang bisa kita lihat langsung dari MySQL. Nah, di sini kita menggunakan sintaks demikian, yaitu kami menggabungkan ID transaksi, nama anggota, nama pegawai, nama barang, jumlah, harga jual, dan total harga, yang dimana itu dari tabel transaksi ini join-nya atau atribut-atribut yang kami ambil. Nah, lalu setelah sintaks dijalankan, maka akan muncul atribut-atribut yang telah dipanggil dengan sintaks select dan join tadi, kurang lebih seperti ini. Baik, kita sampai pada babak kesimpulan, di mana hasil pekerjaan atau proyek akhir basis data ini menggunakan studi kasus Koperasi SMPN 2 Waru telah berhasil melakukan proses perancangan dan implementasi database secara terstruktur, mulai dari pengambilan data mentah yaitu bukti pembayaran, membuat tabel awal, dilanjutkan dengan tabel-tabel baru hasil normalisasi, dilanjutkan dengan pembuatan entity relationship atau ERD, CDM, Conceptual Data Model, dan Physical Data Model yaitu PDM, serta diakhiri dengan implementasi database menggunakan MySQL Workbench. Dengan adanya database ini, proses pengelolaan pada Koperasi SMPN 2 Waru dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan terstruktur agar memudahkan pencarian maupun pengolahan informasi yang dibutuhkan. Saran dari kami, pengembangan database Koperasi SMPN 2 Waru masih dapat ditingkatkan pada penelitian maupun pengembangan berikutnya. Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan antara lain penambahan fitur manajemen stok barang secara otomatis, pencatatan laporan penjualan yang lebih lengkap, serta integrasi dengan aplikasi berbasis web atau mobile. Selain itu, diperlukan pengelolaan keamanan data yang lebih baik melalui pengaturan hak akses pengguna dan mekanisme backup database secara berkala. Dengan adanya pengembangan tersebut, sistem basis data yang telah dirancang dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dalam mendukung kegiatan operasional koperasi sekolah. Baik, mungkin itu adalah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.